say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Sing it off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang penggunaan tanda baca. Selamat menyaksikan. Pemakaian tanda baca. Sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau YYD, tanda baca terbagi menjadi 15 jenis, yakni tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda apnyikat atau apostrof. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik digunakan untuk singkatan gelar, singkatan nama orang, singkatan kata yang menggunakan huruf kecil, serta angka yang menyatakan jumlah untuk memisahkan ribuan, jutaan, dan seterusnya. Tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Tanda koma digunakan untuk perincian yang lebih dari 2 unsur setelah nama orang yang diikuti gelar, setelah klausa pertama pada kalimat majemuk setara berlawanan, setelah anak kalimat yang mendahului induk kalimat pada kalimat majemuk bertingkat, setelah kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, pemisah alamat yang ditulis berurutan. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan, terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar titik. Digunakan untuk klausa dalam kalimat majemuk setara yang tidak menggunakan tanda penghubung. Membedakan perincian yang lebih kecil, yang menggunakan tanda koma, dan perincian yang berupa klausa yang ditulis dalam suatu senarai atau daftar. Tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang dilambangkan dengan titik 2 berukuran sama, yang diletakkan satu di atas yang lain, atau diletakkan di tengah garis vertikal yang sama. Dipakai untuk memisahkan rincian yang mengikuti klausa lengkap. Tanda hubung. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Tanda hubung digunakan untuk menyatakan kata ulang, pengimbuhan terhadap kata yang ditulis dengan huruf kapital dan angka, serta pemenggalan kata. Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara tampilan mirip dengan tanda hubung, tetapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, menegaskan aposisi di antara dua bilangan atau tanggal. Tanda tanya. Tanda tanya adalah tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya digunakan pada akhir tanya dan dalam tanda kurung pada kalimat yang disangsikan atau tidak dapat dibuktikan. Tanda seru.
Tanda seru adalah tanda baca yang biasanya digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan dan penegasan pada akhir kalimat. Tanda seru dipakai sesudah pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda baca yang biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus dan bagian yang hilang pada suatu kalimat. Tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan, penjelasan yang bukan integral pokok, mengapit huruf yang kehadirannya dalam teks, dan mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli dan digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda petik. Tanda petik adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah, judul, syair, karangan, bab buku, dan istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain dan mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang digunakan berbentuk garis hampir vertikal yang bagian atasnya agak condong ke kanan dan bagian bawahnya ke kiri garis vertikal. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor alamat, penamaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim, serta sebagai pengganti kata atau dan tiap. Apostrof atau tanda penyikat. Apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu.